Para bapak, ibu-ibu, dan para saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, hari ini adalah hari Jumat sesudah hari Rabu Abu, dan hari ini sekaligus merupakan hari Jumat pertama dalam bulan ini, di mana tiap Jumat pertama kita diajak mengasah hati kita, mengasah hidup rohani kita, yaitu kita diajak belajar kepada hati kudus Yesus. Kita diajak meneladan hati kudus Yesus. Selain belajar pada hati kudus Yesus, tadi baru saja kita mendengarkan dua bacaan dari kitab suci. Bacaan itu diambil dari Yesaya dan dari Injil Matius. Dan dari dua bacaan ini ada satu yang dibicarakan kepada kita, sama dengan ajakan Yesus, bahwa bacaan-bacaan ini mengajak kita untuk belajar, untuk mengasah hidup kita, hati kita, rohani kita. Kalau bersama dengan Yesus, kita diajak belajar dan meladan hati sucinya. Dan kalau dua bacaan sore hari ini mengajak kita membangun rohani, mengasah hati kita dengan berpuasa. Berpuasa, berlaku puasa, berlaku kesalehan, membangun kehidupan melalui puasa. Para bapak, ibu-ibu, dan para saudara yang terkasih, sesungguhnya, sejatinya, yang namanya berpuasa itu sangat baik, sangat baik, sangat mulia. Tetapi pada prakteknya ternyata ada keberagaman praktek puasa. Pada kenyataan, sekurang-kurangnya saya pribadi menemukan 3 tampilan orang berpuasa atau 3 praktek orang berpuasa. Kalau ada macam-macam tampilan, macam-macam praktek puasa, maka bisa kita simpulkan juga, pasti akhirnya beda-beda juga maknanya, nilainya, dan buah-buahnya. Pasti berbeda makna, nilai, dan buah yang diperoleh. 3 praktek puasa atau 3 laku puasa yang kita temukan di tengah umat adalah: 1, saya menambahkannya adalah puasa omdo, atau orang bilang puasa omong doang. Apa sih yang dimaksud dengan puasa omong doang? Ya, orang heboh, orang membicarakan, orang mendiskusikan, bahkan orang menseminarkan tentang puasa. Ya akhirnya nggak ngapa-ngapain, omong doang. Sadar apa tidak di antara kita acap kali begitu sering mempertanyakan, kok puasanya orang Katolik itu ringan sih? Memang ringan. Puasanya orang Katolik itu ringan karena diharuskan hanya 2 hari pokok, yaitu hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari Rabu Abu dan Jumat Agung sangat beda banget kalau kita mencoba untuk menjejerkan, mendampingkan dengan rekan-rekan dari Muslim. Beda jauh.
Kalau kita Rabu Abu Jumat Agung doang, kalau teman-teman muslim itu sebulan suntuk. Dan kalau yang namanya sungguh puasa, itu di siang hari itu benar-benar tidak ada suatu pun yang masuk ke mulutnya dalam bentuk makanan atau minuman itu. Karena kalau kemasukan suatu, maka puasa teman kita Islam itu bagaimana? Batal, ora dadi gawe, nggak jadi apa-apa. Bahkan tidak hanya sebutkanlah kecolongan kemasukan suatu, ngomong yang nggak benar pun bisa batal. Lalu ya memang beda jauh, tetapi ujung-ujungnya ternyata tidak sedikit umat Katolik yang dapat yang longgar itu ya tidak dilaksanakan. Ya akhirnya omong doang. Bagaimana puasamu? Jalani Romo. Jalani, tapi lebih banyak bicaranya, ngomongnya daripada pengayatannya. Muter, ya hanya sebatas omongan doang. Nah itulah yang saya maksud dengan puasa omdo. Hasilnya ya nggak ada, nol akhirnya. Jadi ini kita coba untuk merefleksi, memaknai puasa yang diajarkan gereja yang Rabu Abu dan Jumat Agung itu, bagaimana kita hayati sebaik-baik mungkin. Saya diajak ngobrol dan saya yakin yang mengajak ngobrol saya ini adalah sungguh-sungguh. Romo, apakah Romo sependapat dengan saya kalau saya berpuasa tidak hanya Rabu Abu dan Jumat Agung, tapi saya melakukannya 40 hari penuh? Saya makan sekali, makan nasi putih dan minum air putih saja, dan saya menyertainya dengan doa yang saya panjatkan. Boleh enggak Romo? Saya katakan, boleh, silahkan. Kalau itu Anda hayati baik-baik. Dan kebetulan yang ngobrol dengan saya ini orangnya sudah cukup senior. Di penghujung obrolan itu saya katakan, nanti kalau memang tidak kuat, jangan dipaksa-paksain ya. Kenapa? Saya takut bahkan ujungnya malah tidak bagus, malah ambruk. Dan ketika dia sakit parah, Romonya akan masuk neraka karena tidak menasihati baik-baik. Nah, jadi mari kita memakai apa yang menjadi acuan yang ada. Kalau itu sudah kita jalankan baik-baik, tanpa hanya berputar-putar ngomong-ngomong dan ngomong doang, saya yakin itu akan membantu membangun rohani kita sebaik mungkin. Amin. Itu yang pertama, puasa omdo. Lalu yang kedua adalah puasa setengah hati. Puasa setengah hati ini agak baikan, tapi juga belum baik. Nah ini tadi disinggung dalam bacaan pertama oleh Yesaya. Yesaya mengingatkan orang-orang yang sedang menjalankan puasanya. Yang mereka ingatkan, yang diingatkan oleh Yesaya adalah dia prihatin melihat orang berpuasa, tapi si pelaksana puasa itu sering masih bertindak egois, memaksakan kehendak sendiri, ngakunya puasa, tapi hidupnya ribut melulu, berkelahi melulu, bahkan dia tidak menghargai orang lain, sampai-sampai bahkan merepotkan orang lain, memeras, merugikan, dan berbuat semena-mena. Di satu sisi kamu mengaku berpuasa, tapi di sisi lain kamu menginjak orang.
Nah, ini puasa yang setengah hati. Lalu hasilnya apa? Ya bisa kita terka. Kalau segala sesuatu hanya setengah hati, hasilnya mungkin maksimal hanya setengah, bahkan mungkin jauh berkurang dari sasaran. Maka orang-orang yang berpuasa seperti ini diingatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Lalu satu lagi adalah puasa yang sepenuh hati. Puasa yang sepenuh hati. Puasa yang sepenuh hati adalah puasa yang sungguh-sungguh menerjemahkan, melaksanakan apa itu yang namanya puasa. Puasa adalah menghindarkan hal-hal yang duniawi, membuang jauh-jauh yang sifatnya sukacita jasmaniah. Puasa yang sungguh-sungguh adalah membuang jerat-jerat, membuang penghalang-penghalang yang akhirnya orang bisa menemukan Allah. Itu puasa yang sesungguh-sungguhnya. Puasa yang sejati adalah puasa yang melepaskan belenggu-belenggu, beban-beban, jerat-jerat yang ditanggung oleh sekian banyak orang, sehingga mereka oleh puasamu mereka engkau bebaskan. Dan contoh nyata penghayat puasa sejati atau sepenuh hati adalah Yesus. Yesus sendiri masuk pada suatu praktek bagaimana berpuasa yang sesungguhnya. Puasa yang dilaksanakan Yesus tidak sekedar omong doang. Puasa yang dilaksanakan Yesus tidak sebatas setengah hati, tapi puasa Yesus adalah sepenuh-penuhnya, sehingga dengan puasa itu dia bisa mengatasi godaan iblis setan dan juga mengatasi kemauan apa yang ia mau sendiri dan Allah yang ia laksanakan. Demikian yang saya sampaikan untuk kita renungkan di Jumat pertama ini, bahwa selain tiap Jumat pertama kita mengasah hati kita, rohani kita dengan mencontoh hati kudus Yesus, hari ini kita juga diajak berpuasa. Tapi puasamu jangan hanya omdo, puasamu jangan hanya setengah hati, tapi berpuasalah dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Marilah